ih kok lo jerawatan, ih lo kenapa gitu kan. Terus sekarang gue kena karmanya gitu kan. Jadi kayak aku lebih mengoreksi diri aku, sampai pada akhirnya aku ketemu dua kunci atau dua jawaban dari pengobatan dasar gimana supaya pengobatan kita tuh gak sia-sia dan bisa berhasil. Hai semuanya, kita kenalan dulu yuk. Pertama, kenalin, aku Amel, usiaku 24 tahun, aku seorang tenaga kesehatan. Kenapa di awal aku bilang gini? Karena nantinya channel aku akan membahas tentang kesehatan, edukasi, juga experience yang pernah aku alami. Jadi, di video pertama ini, aku membahas tentang experience, yaitu pengalaman aku dalam berjuang melawan jerawat. Iya, jadi aku adalah salah satu dari jutaan pejuang jerawat. Oke teman-teman, jadi sebelumnya aku mau kasih tahu ke kalian kalau ini adalah pertama kalinya aku berani untuk speak up di publik tentang kondisi wajah aku yang jerawatan. Kenapa? Karena kemarin-kemarin mungkin aku masih ciut dan belum berani untuk menerima respon dari orang-orang terhadap perubahan jerawat-jerawat aku. Karena basically aku bukan tipe wajah yang berjerawat dan Jadi selama aku jerawatan, aku tuh bener-bener merasa rendah diri banget. Aku sampai menarik diri dari orang-orang, bener-bener nggak nyaman gitu loh kalau ketemu sama orang lain, kemana-mana pakai masker. Dan ini tuh terjadi sebelum pandemi. Jadi emang bener-bener aku tuh pakai masker kemanapun, termasuk kondangan. Kalaupun itu terjadi sekarang mungkin agak normal terlihatnya kondangan pakai masker, tapi pada waktu itu tuh bener-bener terlihat aneh, kayak kok kondangan pakai masker sih, bahkan foto sama pengantinnya pun pakai masker. Dan aku tahan nggak makan di tempat kondangan itu karena aku nggak mau buka masker aku. Ya gimana ya, demi menjaga agar tidak dihujat. Sebenarnya jerawatan itu bukan sesuatu yang berdosa kan, tapi kenapa ya selalu dihakimi dengan pertanyaan-pertanyaan yang menurut aku nggak sepantasnya diucapin. Kayak kalian udah tahu itu mukanya jerawatan, kenapa harus ditanya lagi sih kenapa mukanya, kenapa harus ditanya lagi jerawatan sih. Please jangan lakuin itu sama orang yang berjerawat, kecuali emang orang-orang itu mau bercerita sama kalian. Kalian tau gak sih, orang yang sedang jerawatan parah itu tuh mempunyai hati yang lebih sensitif, hati yang sangat-sangat rapuh ketika kalian membahas tentang itu. Mereka tuh mudah tersinggung. Ya, aku pun merasakan hal yang sama. Walaupun itu teman-teman aku, terkadang aku pun merasa tersinggung. Cuman yang kayak lebih, ya udah deh, nggak apa-apa, ya udah deh, nggak apa-apa. Dan pada akhirnya aku kayak lebih memilih dan lebih menyukai kalau aku di sendirian. Karena aku nggak perlu menjadi orang lain, karena aku nggak perlu menutup-nutupi apapun kalau aku sendirian gitu loh. Jadi selama aku jerawatan, aku juga udah mencoba untuk mengobatinya dengan mencoba beberapa kosmetik yang mengklaim bisa menyembuhkan jerawat. Mau itu brand lokal, brand luar, selagi ada klaimnya bisa menyembuhkan jerawat, pasti aku coba. Dan aku juga udah coba untuk perawatan di beberapa klinik kecantikan. Tapi emang hasilnya memang belum bisa menyembuhkan jerawat-jerawat manja aku. Yang semula jerawat aku yang biasa-biasa aja malah menjadi seperti luar biasa. Coba gimana pendapat kalian? Stres nggak sih? Yang tadinya muka kalian tuh nggak kenapa-napa, tapi bisa jadi kenapa-napa gitu kan. Sampai pada akhirnya malam itu aku benar-benar di titik terendah, aku benar-benar menangis, udah nggak tahu lagi, udah putus asa. Tapi entah kenapa aku kepikiran kayak, apa aku punya dosa di masa lalu? Apa ini sebuah karma? Apa ini sebuah teguran? Apa aku mungkin dulu pernah menyakiti orang lain? Apa aku pernah dulu suka ngata-ngatain temen aku yang jerawatan, atau kayak yang like, ih kok lo jerawatan, ih lo kenapa gitu kan. Terus sekarang gue kena karmanya gitu kan. Jadi kayak aku lebih mengoreksi diri aku. Sampai pada akhirnya aku ketemu dua kunci atau dua jawaban dari pengobatan dasar gimana supaya pengobatan kita tuh gak sia-sia dan bisa berhasil. Apa sih kuncinya? Kuncinya sebenarnya gampang, simple, murah, dan mujarab. Kuncinya adalah, yang pertama adalah sabar. Yang kedua adalah ikhlas. Yap, bener banget. Dua kunci ini terkadang memang susah untuk dilakukan, tapi kalian sadar nggak sih bahwa ini tuh penting banget menjadi dasar pengobatan kita gitu. Aku bakal jelasin gimana caranya untuk sabar dan ikhlas, dan apa sih manfaatnya
Dan apa hubungannya sama pengobatan jerawat? Kok bisa? Ya, Jadi aku akan membahas dua kunci ini dari dua sudut pandang. Yang pertama dari pengetahuan dan yang kedua adalah dari spiritual. Yang pertama itu akan kubahas dari segi pengetahuan. Kenapa sih sabar dan ikhlas bisa berpengaruh dengan pengobatan jerawat? Yap, tentu pasti bisa berpengaruh. Kenapa? Karena ketika kita sabar, ikhlas menerima suatu keadaan kita, itu akan membuat diri kita menjadi lebih tenang, lebih nyaman, sehingga kita mempunyai psikologi yang baik juga positif. Nah, psikologi yang baik dan positif ini bisa membuat kita memanajemen stres kita. Aku yakin pasti di antara kalian yang lagi punya masalah, baik itu jerawat atau apapun, pasti kalian mempunyai rasa stres. Ya, sama, aku juga gitu. Jadi alhamdulillahnya aku sekarang udah bisa memanajemen stres aku dengan terus memikirkan hal-hal positif, dan tentunya selalu bersabar dan ikhlas dengan setiap cobaan apapun itu, sehingga aku bisa keluar dari zona nyaman aku, dan aku sekarang udah berani speak up di depan kalian semua tentang kondisi ini. Ini adalah bukti bahwa aku sudah mampu melewatinya, dan aku harap kalian juga bisa untuk fighting melawan rasa ketakutan kalian. Jadi, menurut penelitian di Stanford University Amerika mengungkapkan bahwa ada hubungan antara psikologi positif atau pikiran positif dengan kesehatan. Nah, para ilmuwannya ini mengungkapkan bahwa orang yang memiliki pikiran positif akan memiliki kesehatan yang baik, dan sebaliknya, orang yang selalu berpikir negatif cenderung memiliki masalah kesehatan. Ini sejalan juga dengan pendapat dari psikolog yaitu Daniel Corsi. Ia mengungkapkan bahwa orang yang selalu berpikir negatif tentang dirinya sendiri, dia akan mengurangi suatu hormon yaitu namanya hormon serotonin yang berfungsi untuk seseorang merasa bahagia, sehingga tingkat stresnya akan lebih tinggi. Jadi orang yang berpikir negatif nantinya memiliki tingkat stresor yang lebih tinggi. Itulah kenapa kita harus selalu berpikir positif. Nah, gimana cara dapetinnya? Yaitu tadi, kita harus sabar dan ikhlas. Karena ketika kita sabar dan ikhlas menjalani suatu masalah atau suatu cobaan, itu akan selalu membuat kita lebih ringan karena kita ikhlas, karena kita sabar gitu. Dan itu akan membuat kita selalu berpikir positif. Nah, buat teman-teman, kalian harus semangat dan harus selalu berpikir positif. Karena apa? Ini tuh penting banget. Jadi kalau kalian udah nyoba obat ini A, B, C, A, B, D, B, 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 apa itulah. Yakin, kalau kalian sendiri gak sabaran dan gak ikhlas untuk menjalaninya, itu akan sia-sia. Jadi kalian harus sabar, ikhlas jalani apapun itu. Sabar, pasti ada waktunya. Ingat, semua itu butuh proses. Makan aja dikunyah dulu baru ditelan, iya gak sih? Gak usah jauh deh, mie instan. Judulnya sih udah instan, tapi kudu dimasak kan. Nah, jadi maksud aku adalah semua membutuhkan proses. Jadi biarlah berproses dulu. Walaupun kalian sedang di titik terendah, semangatilah diri kalian sendiri. Selalulah berpikir positif, dan aku sudah berpikir positif itu ketika aku memang di titik terendah. Nah, ketika itu aku bisa memetik sesuatu hal. Ketika aku jerawatan, aku jadi lebih banyak belajar. Aku jadi lebih banyak mengenal kehidupan. Aku jadi tahu mana yang orang-orang benar-benar respect dan mana orang-orang yang cuman fake. Ya, itu sebenarnya adalah salah satu keuntungan sih. Ya nggak sih? Mungkin kalau kita nggak dalam keadaan ini, kita nggak akan belajar, kita nggak akan tahu, ya nggak? Ya dong. Nah, jadi apapun keadaannya, kita akan selalu mempunyai hikmahnya. Bener tuh kata orang-orang, bahwa akan selalu ada hikmahnya. Ya mungkin ini hikmah dari cobaan yang aku alami kemarin gitu kan. Dan sekarang aku sudah berani bikin video dan publik ke kalian tentang kondisi aku gitu. Yang tadinya aku ciut, cuman diem doang, gak berani karena takut dihujat. Tapi sekarang aku sudah punya kekuatan dan aku mau berbagi kekuatan positif ini untuk kalian semua.
Biar apa? Biar kita sama-sama keluar dari zona ketakutan itu. Kita tunjukkan ke dunia kalau kita mampu. Oke? Selanjutnya, aku mau bahas dari segi spiritual. Sebenarnya aku lebih kayak mau menceritakan kisah Nabi Ayub gitu. Jadi kalau kalian yang udah tahu kisahnya, mungkin kalian biasa-biasa aja nonton video ini. Tapi aku mau sharing lagi ke kalian untuk ngambil hikmahnya dari perjalanan kisah Nabi Ayub. Jadi ceritanya, Nabi Ayub adalah nabi yang terkenal dengan kesabaran juga dan keikhlasannya. Nabi Ayub memiliki istri yang soleha dan juga setia. Diberikan 12 keturunan yang soleh dan soleha dan juga dilimpahi harta yang melimpah berupa perkebunan yang luas juga peternakan yang banyak. Namun suatu ketika Nabi Ayub diberikan ujian oleh Allah untuk melihat tingkat keimanan Nabi Ayub. Di hari pertama Nabi Ayub diberikan cobaan, yaitu diambilnya semua harta Nabi Ayub. Semua perkebunannya terbakar dan semua peternakannya mati dalam waktu semalam, sehingga tidak ada lagi yang tersisa dari harta Nabi Ayub. Tapi Nabi Ayub tidak sama sekali mengeluh atau marah dengan keadaan. Justru Nabi Ayub meningkatkan keimanannya 2 kali lipat dari sebelumnya. Belum selesai, yang kedua adalah semua keturunan Nabi Ayub 12 itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala secara bersamaan. Jadi dalam kurun waktu yang bersamaan seluruh anak Nabi Ayub diambil oleh Allah. Sehingganya Nabi Ayub memang sempat bersedih, tapi tidak sama sekali dia mengeluh atau marah dengan Allah, karena dia percaya apapun yang diberikan semuanya adalah titipan. Jadi ketika Allah mengambilnya kembali, dia tidak akan marah, dia tetap bersyukur dan ikhlas, dan dia meningkatkan keimanannya lagi. Kemudian yang ketiga, diberikan lagi cobaan oleh Allah, yaitu berupa penyakit yang sangat parah dan belum pernah dialami oleh orang lain. Aduh maaf ya, itu suara burung. Oke lanjut. Jadi, oh ya, sampai mana nih? Lupa nih. Jadi, Nabi Ayub itu di sekujur tubuhnya, kalau di Al-Quran atau di video sih nggak dibilang gitu nama penyakitnya apa. Cuman aku lihatnya di video itu sekujur tubuhnya dipenuhi kayak luka gitu. Nah terus karena warga kampung takut tertular, meminta Nabi Ayub untuk pergi dari kampungnya. Akhirnya Nabi Ayub dan istrinya mengasingkan diri. Waktu terus berlalu sampai akhirnya 7 tahun. Istrinya pun akhirnya berkata, "Wahai suamiku, kenapa engkau tidak meminta kesembuhan kepada Allah SWT? Engkau adalah orang yang beriman dan doamu selalu dikabulkan." Kemudian Nabi Ayub mengatakan, "Wahai istriku, sudah berapa lamakah kita diberikan cobaan ini?" Istrinya menjawab, 7 tahun suamiku. Lalu Nabi Ayub juga berkata lagi, "Lalu sudah berapa lama kita diberikan kebahagiaan?" Nah, istrinya berkata, 20 tahun suamiku. Kemudian, kalian tahu gak sih Nabi Ayub bilang apa? Nabi Ayub bilang gini, "Aku malu kepada Tuhanku untuk mengeluh dan meminta. Kita sudah diberikan 20 tahun kebahagiaan dan kita baru diberikan 7 tahun cobaan. Aku akan meminta kesembuhan ketika waktunya sama." Gimana nih menurut kalian? Sampai sini dulu deh. Gimana nih pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Buat kalian yang gak bersyukur, termasuk aku. Oke lanjut. Sampai akhirnya istrinya, "Baiklah suamiku." Istrinya pamit pergi ke pasar, dan di situ Nabi Ayub ingin menjalankan ibadah sholat, tapi ternyata tubuhnya sudah tidak bisa digerakkan, jadi dia hanya bisa tertidur di kasur. Dan dia berdoa kepada Allah. Dia berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah aku kemudahan untuk beribadah kepadamu. Berikanlah aku kemudahan untuk beribadah kepadamu." Kata-katanya itu hanya meminta untuk biar dia dimudahkan untuk beribadah, bukan minta kesembuhan. Sampai pada akhirnya dia mendapatkan hidayah. Allah menjawab doanya, "Wahai Ayub, hentakkanlah kakimu ke tanah sebanyak 3 kali." Dengan kekuatan, Nabi Ayub menghentakkan kakinya ke tanah sebanyak 3 kali. Kemudian keluar air dari hentakan tanah itu. Lalu Allah berkata, basuhlah tubuhmu dengan air itu."
Nabi Ayub membasuh tubuhnya dengan air tersebut. Dan like magic, Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya. Bahkan dia terlihat lebih berwibawa dan bersinar. Seketika istrinya pulang, dia pun terkejut. Maaf, Anda siapa? Istrinya pun gak mengenali. Sampai si Nabi Ayub bilang, aku suamimu, katanya. Subhanallah, katanya ya. Jadi belum sampai situ saja, Nabi Ayub diberkahi lagi. Karena dia sudah sembuh, dia memutuskan untuk kembali ke perkampungan. Nah, di situ banyak orang-orang yang gembira, senang karena Nabi Ayub sudah diberikan udah sembuh, dan banyak dari antara mereka mengunjungi Nabi Ayub dengan memberikan, ada yang memberikan ternak, ada yang memberikan makan, ada yang memberikan ini itu, sehingga Nabi Ayub diberikan kekayaan oleh Allah 2 kali lipat dari sebelumnya. Jadi yang sebelumnya hartanya misalnya hanya 1 hektar, ini jadi 2 hektar gitu loh. Jadi 2 kali lipat dari harta yang sebelumnya. Kemudian Nabi Ayub kembali diberikan oleh Allah hadiah atas kesabarannya. Nabi Ayub diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Yang tadinya keturunannya hanya 12, kini menjadi 24. 2 kali lipat dari sebelumnya. Ya, jadi setiap tahunnya istri Nabi Ayub melahirkan anak kembar sebanyak 12 kali, dan akhirnya bertotal 24 anak yang soleh dan soleha. Dan hidupnya pun bahagia. Dan dia pun tidak pernah pelit untuk membagikan harta kekayaannya kepada orang-orang. Ya, itulah tadi kisah Nabi Ayub. Jadi kalau kita bisa petik, banyak banget kan hikmahnya yang bisa kita ambil. Ya nggak sih? Nih, jangan kita deh, aku kemarin baru dikasih cobaan jerawat aja udah ngeluhnya minta ampun. Udah, ya Allah, kenapa sih ini, ya Allah, ini. Ya nggak, iya kan, kalian juga apa aku doang? Kalau aku sih gitu kemarin, bener-bener ngerasa yang kayak, kenapa sih aku kayak banyak banget ngeluhnya, kayak lupa bersyukur, gak sabaran, gak pernah ikhlas menjalaninya. Jadi banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ayub ini, terutama kesabaran dan keikhlasannya. Jadi kalian harus percaya bahwa semua itu butuh proses. Seperti yang aku katakan di awal, kalau kita sabar dan ikhlas, insya Allah semua apapun yang kalian usahakan akan ada hasilnya. Tidak ada usaha yang sia-sia, jadi teruslah berusaha. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu sharing dari aku. Maaf kalau ada kata-kata yang salah dan berbelit-belit. Ya maklumin aja, aku emang gak biasa ngomong di depan kamera. Tapi aku berharap semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa untuk dukung aku dengan cara subscribe, like, dan komen. Tinggalkan jejak digital kalian di kolom komentar aku. Kasih aku saran ataupun kritik, aku siap untuk membacanya. Terima kasih untuk kalian yang sudah bertahan sampai detik ini. Hatur nuhun pisan.